all my friend of Ngobrolin HRU. Today we have a special guest. There is thought leader from Human Resources more than 30 years. There is Pak Argo. Hai Rati. Hai Bapak. Hai semuanya. Yeah, how are you Pak? I'm fine, thank you. Okay, maybe we can back to bahasa because almost our audience is Indonesian people. So I have one question nih Pak Argo. Okay. Menurut Pak Argo sendiri nih, bagaimana sih untuk menyeimbangkan nih antara rencana atau strategi perusahaan dengan kesejahteraan karyawan? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan yang sulit, tapi banyak yang lupa. Jadi gimana ya pendekatannya ini kalau berdasarkan pengalaman saya, itu kita melihat itu dua sisi. Yang sisi investor dia maunya profit, ya, strategi. Kalau bisa kan costnya ditekan serendah mungkin. Sementara dari sisi teman-teman pekerja, termasuk yang buruh dengan melalui serikat pekerja atau melalui asosiasi apapun gitu ya, mengarahkan kepada welfare. Dan yang lebih menarik lagi sekarang dengan adanya Gen Z masuk ke dunia kerja, mereka mulai masuk ke istilahnya mental health. Kan? Nah ini ngebalance-nya itu gimana ceritanya? Yeah. Saya mau mulai dengan no money, no fun. Okay. Itu dulu. Kalau kita nggak punya uang, Anda minta apa aja pasti susah. Ya, jadi dulu ingat ya, saya sering bilang bahwa ketika kita punya profitability yang reasonable, kita mau beli komputer pun, mau dikasih Mac jenis yang paling canggih pun 1, 2, 3, okay, you go ahead and take it. But when we don't have that capacity to pay, minta tisu aja, mau beli tisu aja mesti ada 3 comparison. Nah, sederhana itu. Artinya apa? Welfare itu penting, tapi profitabilitas perusahaan juga penting juga, karena dari mana kita bisa kasih welfare kalau profitability-nya ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menyeimbangkan itu. Tentu yang pertama kita harus pastiin produktivitas itu jalan seiring dengan perusahaan. Artinya apa? Kembali ya tadi ya, profitabilitas perusahaan itu harus kita jaga. Company harus untung. Nah, salah satu yang membuat company untung itu adalah kita jaga dari sisi karyawan, itu adalah produktivitasnya. Karena ini kita bisa lihat dari berbagai studi. Jadi kalau kita mau coba lebih spesifik, kita ada studi tahun 2023 oleh Deloitte yang melakukan itu, di mana mereka melihat ada korelasi positif antara produktivitas perusahaan dengan profitabilitas. Makin produktif tentu makin safe, dia punya biaya-biaya karena dia punya kinerja itu makin baik. Nah yang kedua itu lebih kepada bagaimana kita link kompensasi dengan kontribusi. Ini yang istilah modernnya dibilang competency based pay. Ya, lu udah tahu lah, kalau teman-teman HR pasti udah tahu. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mengidentifikasi the real kompetensinya itu gitu loh. Nggak kompetensi yang salah-salah, jadi kompetensi yang benar-benar dilihat, yang benar-benar memberikan kontribusi langsung terhadap profitabilitas perusahaan itu. Nah di sini juga kita bisa lihat itu ada Work at Work kalau nggak salah, Work at Work itu tahun 2022 itu pertama melakukan studi, dan mereka menemukan satu kesimpulan bahwa kalau kita bisa mendapatkan formulasi yang tepat antara kompetensi based pay ini akan meningkatkan 6-10% kinerja secara overall usaha. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah struktur. Di pemerintah Indonesia itu udah ada bagian yang mandatorinya yang dibilang susu. Ya, jadi kita nih, Pak. struktur upah dan skala upah gitu. Okay. Nah ini yang kita bilang itu bukan cuma sekedar basa-basi, tapi itu memang wajib perlu ada, baik di level operator bahkan sampai ke level yang di resmi paling tinggi. Terutama kenapa?
Karena bagi banyak perusahaan di Indonesia punya, tapi pertanyaannya adalah dipakai atau enggak. Ya. Pertanyaan kedua adalah ini masih dijaga nggak competitiveness dengan pasar? Karena pada akhirnya kan orang akan lihat gue kerja sesuai dengan kontribusi dibayarnya atau enggak nih. Nah, yang kedua bayarnya sesuai kan dengan tetangga, gitu kan? Pasti ada perbandingan seperti itu. Nah, baru yang berikutnya lagi kita mesti lihat bahwa ada satu komponen yang akan sangat mempengaruhi kalau kita mau melakukan untuk welfare investment, yakni safety. Company tentu balik lagi profitability sih. Produktivitas juga dia kejar, tapi jangan lupa lu jangan sampai ngejar produktivitas at the cost of this safety. Hanya gara-gara mau saving cost, akhirnya savingnya dia nggak dipakai. Baru yang paling penting dari ini adalah adanya kita bangun budaya. Budaya apa? Mulai dari budaya open communication. Kenapa tadi saya singgung mengenai mental health? Kalau kita lihat dengan anak-anak Gen Z, mental health muncul apa? Karena nggak ada keterbukaan dalam komunikasi. Ada studi yang dilakukan oleh McKinsey baru-baru ini, yang dia bilang bahwa beban kerja kalau kita nggak jaga itu juga berbahaya. Imbalance in work balance, ya, terjadi imbalance dalam beban kerja ini, itu memberikan kontribusi bisa sampai drop produktivitasnya sampai 25%. Nah, ini yang menjawab pertanyaan mental health itu punya apa? Ya, ketika dia nggak balance antara beban kerja dan dia punya well-being, itu bisa turun sampai 25%. Nah, jadi gimana ya? Kita masih lihat mulai. Berikutnya lagi adalah welfare kita mesti jaga. Tapi saya juga pernah ngalamin kalau karyawan dikasih ruang untuk mengusulkan what kind of welfare do you want, gitu ya, mintanya banyak. Ada yang minta leisure, ada yang minta jalan-jalan, ada yang nge-gym gitu kan, ada yang sampai online pakai sambil mani-pedi gitu. Come on, get real gitu. Yang kita mau invest adalah investasi terhadap welfare, well-being yang directly correlate terhadap pekerjaan. Misalnya ikutlah asosiasi, oke, tapi asosiasi profesi. Ya, jangan asosiasi mancing. Padahal kita bisnisnya misalnya apa, besi baja gitu. Urusannya dengan mancing apa, gitu kan? Atau sebaliknya, kita harus invest lebih kepada mental health. Oke, kita itu bisa kita lihat, tergantung industrinya mana. Jadi kita arahkan by level juga. Misalnya ini kita sudah lihat di zaman saya dulu, gitu, teman-teman di industri-industri tertentu itu dapat fasilitas kontrol. Tujuannya apa? Bukan untuk well-being aja loh, tapi untuk melakukan knowing your customer gitu loh. Nah, yang seperti ini untuk Gen Z udah nggak dilirik. Padahal ini yang dia lihat adalah fun-nya dia sendiri tanpa directly correlate to the purpose of the business. Gitu. Jadi kita mesti lihat welfare yang related atau paling nggak bisa memberikan push terhadap pencapaian profitabilitas yang tadi saya sebutkan. Itu. Nah, yang terakhir yang saya mau tambahkan itu adalah kita harus jaga secara overall dengan, jadi HR itu harus menjadi fasilitator, katalisator, dan juga change agent untuk penetrate all across divisi untuk menjamin poin yang satu yang saya mau lihat itu adalah BTK, biaya tenaga kerjanya itu porsinya itu wajar dari biaya operasional. Nah, ini saya nyontek dari PricewaterhouseCoopers PwC, itu mereka melakukan survei, ada tuh rasio terhadap biaya tenaga kerja dari biaya operasional itu berapa persen. Satu contoh yang saya ingat karena saya dulu adalah di industri baja, itu dia memberikan referensi itu antara 12 sampai 18% biaya tenaga kerja dari biaya operasional yang bisa di-invest
pakai untuk keseluruhan, termasuk organ-organ. Jadi secara detail. Oke, kalau tadi kita udah mendengar ya penjelasan dari Pak Argo sendiri, bisa dibilang berarti kan banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi gitu ya Pak ya. Tidak hanya ada di satu komponen aja seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri mungkin bisa ada saran nih ya, karena kan sudah sangat berpengalaman di bidangnya seperti itu. Bisa saya bilang tuh tidak semua perusahaan tuh udah stable ya Pak untuk melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana tuh untuk mereduce menekan supaya angkanya itu tuh tidak turun gitu Pak, tapi melambung gitu. Ini tantangan yang banyak dihadapi oleh teman-teman pengusaha dan juga oleh para profesional. Karena kita sama-sama tahu bahwa ketika kita bicara soal benefit, hanya kalau udah sekali dikasih nggak boleh turun. Ya, sekali ada benefitnya itu akan nempel selamanya. Satu, di sisi lain kalau dia udah dikasih tapi masih turun juga, itu gimana? Atau mungkin perusahaan kita belum siap, kita tahu kita akan ke sana, belum siap. Gimana caranya untuk moralnya mereka, produktivitasnya tetap tinggi? Betul. Ini tantangan, karena nggak semua bisa selesai dengan satu formula. Itu istilahnya, we cannot apply one rules to every problems. Itu harus ada pendekatan yang berbeda-beda. So, every environment, every problem pasti punya pendekatan. Tapi dari semuanya itu yang saya alami ya, menurut pengalaman saya, komunikasi. Do not promise no. Make it as a element of surprises. Nah, yang terakhir itu tadi, bagaimana kita bisa be open dengan owner, dengan ambil keputusan dan dengan stakeholder, bahwa komunikasi itu Pak Argo, rasanya teman-teman di rumah juga sudah cukup banyak dapat ilmu ya dari diskusi kita hari ini. Kalau dari Pak Argo sendiri gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan mungkin nih ke teman-teman? Teman-teman siapa nih? Teman-teman. Praktisi HR. Ya, boleh. Oke, kalau praktisi HR, pertama saya mau ingatkan lagi bahwa siapa kita. Kita itu adalah, saya diajarin pertama kali saya masuk ke dunia HR, kita ini adalah help. We help people moving up. Kita adalah kingmaker. We're not the king. Ya, we are helper. Jadi kita ini sebetulnya orang yang membantu orang-orang lain sukses dari semua divisi yang ada. Yang exposure paling tinggi terhadap proses belajar mengajar itu siapa? Ya. Yang paling ngerti mengenai suara hati masyarakat itu siapa? Masyarakat kantor ya Pak ya. Yang paling mengerti keluh kesah mereka siapa? HR. Kalau kita jalanin yang saya bilang tadi, menjadi fasilitator lintas divisi yang ngontrol biaya tenaga kerja, produktivitas karyawan, gaji, berarti yang paling tahu mengenai jeroannya itu siapa? HR. Dengan kita punya knowledge ini, kalau dikumpulin itu bisa puluhan tahun punya. Betul. Ditambah dengan ChatGPT, AI, Copilot, Gemini atau apapun itu kita akan dapat asistensi yang lebih banyak lagi. Asisten ya saya bilang ya. Kenapa? You don't use ChatGPT AI sebagai your source, only source. Balik lagi kita memiliki exposure dalam berbagai teknologi, berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nggak gunakan itu sayang. Jadi banyak, pertama know yourself, banyak belajar dan harus punya istilahnya kerendahan hati untuk menerima proses, because it takes time. It takes time. Tapi percaya aja, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Yang sangat manis ya teman-teman. Proses tidak mengkhianati hasil. Oke, baik Pak Argo, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini. Saya yakin banget nih teman-teman di rumah juga pastinya sudah dapat ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat. Dan terima kasih atas attention teman-teman, dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Bye-bye.
Bye.